Hari ini, aku berdiri di depan cermin besar, di sebuah ruangan yang wangi, dengan aroma bunga melati yang sangat kuat. Aku mengenakan gaun putih yang begitu megah, begitu panjang hingga menyapu lantai, dan berkilauan di bawah lampu kristal. Tapi, di balik riasan wajahku yang sempurna ini, ada sebuah luka yang masih berdenyut. Luka yang mengingatkanku pada masa-masa saat tanganku masih kasar karena sabun cuci, saat wajahku kusam karena asap dapur, dan saat aku harus menelan harga diriku hanya agar suamiku, Andra, bisa terlihat terpandang di depan temon-temonnya. 1 jam lagi, aku akan melangkah menuju pelaminan. Aku akan menikah lagi, dan di luar sana, aku tahu ada seorang pria yang sedang menangis terseduh-seduh, memohon untuk diberikan kesempatan kedua setelah dia menghancurkan hidupku berkeping-keping. Tapi, maaf Andra, semuanya sudah terlambat. Penyesalanmu tidak akan pernah bisa membeli kembali waktu yang sudah kau buang sia-sia. Sebelum aku menceritakan bagaimana aku bisa sampai di titik ini, bagaimana seorang istri yang dulu disio-siokan, kini menjadi ratu di singgasana yang baru. Aku ingin mengajak kalian untuk menyimak kisah ini sampai habis, karena dalam cerita ini, kalian akan belajar bahwa roda kehidupan itu benar-benar berputar, dan keadilan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Jangan lupa untuk mendukung cerita ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan bagian demi bagian dari perjalanan cerita ini. Komen juga dari kota mana saja kalian. Sekarang kita masuk kembali ke cerita suasana. Sore itu terasa sangat gerah di dalam kontrakan kecil kami yang terletak di gang sempit. Suara kipas angin tua yang berderit-derit, seolah sedang mengeluh, mencoba mengusir hawa panas yang mengepung ruangan berukuran 4 kali 6 meter itu. Aku sedang sibuk di dapur yang merangkap sebagai ruang cuci, memotong sayuran dengan teliti. Di atas kompor, ada sepanci kecil semur daging kesukaan Andra. Itu adalah hari yang spesial, atau setidaknya, aku menganggapnya begitu. Andra baru saja mendapatkan kenaikan jabatan sebagai manajer pemasaran di kantornya. Setelah 3 tahun berjuang sebagai staf biasa, aku ingat betul bagaimana kami memulai semuanya. Saat kami baru menikah, Andra hanya seorang pengangguran yang memiliki mimpi besar. Akulah yang bekerja serabutan, mulai dari mencuci baju tetangga hingga berjualan kue subuh, hanya agar dia bisa tetap memiliki pakaian yang rapi dan perut yang kenyang saat pergi melamar kerja. Aku tidak pernah mengeluh, bahkan saat sepatuku sudah jebol dan kakiku lecet karena berjalan jauh demi menghemat ongkos angkot. Bagiku, kesuksesan Andra adalah kesuksesanku juga. Ira, mana kopi aku? Suara itu tiba-tiba menggelegar dari ruang depan, memecah lamunanku. Aku segera mematikan kompor dan mengelap tanganku yang basah ke dasar batikku yang sudah mulai pudar warnanya. Iya mas, sebentar, ini kopinya baru mau aku antar, jawabku dengan suara lembut, mencoba menahan rasa lelah yang mulai menjalar ke punggung. Aku melangkah ke ruang depan dengan membawa segelas kopi hitam panas. Di sana, Andra sedang duduk bersandar di sofa yang busanya sudah kempes. Dia sedang sibuk menatap layar ponselnya. Jempolnya bergerak cepat ke atas dan ke bawah. Dan sesekali, dia tersenyum sendiri. Senyum yang sudah jarang sekali kulihat ketika dia sedang berbicara denganku. Ini, mas, kopinya, kataku sambil meletakkan gelas itu di atas meja kayu yang permukaannya sudah terkelupas. Andra tidak menoleh sedikit pun. Dia hanya mengangguk pelan, matanya tetap terpaku pada ponsel. Taruh saja di situ. Terus itu dapur beresin. Baunya sampai ke sini. Bau amis, tahu tidak? Ketusnya tanpa melihat ke arahku. Aku terdiam sejenak, menatap punggung suamiku yang kini terasa begitu jauh. Itu bau daging, mas. Aku masak semur kesukaan kamu buat merayakan posisi baru kamu di kantor. Aku pikir kita bisa makan malam tenang berdua hari ini.
kataku, berusaha menjaga agar suaraku tidak bergetar. Andra akhirnya menaruh ponselnya dan menoleh padaku. Tatapannya dingin, tidak ada lagi binar kasih sayang yang dulu selalu menenangkanku. Dia memandangku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ekspresi meremehkan. Makan malam romantis di ruangan sempit begini dengan bau asap yang menempel di daster kamu itu? Dia tertawa kecil. Sebuah tawa yang terasa seperti tusukan halus di dadaku. Ira, lihat diri kamu. Kamu itu istri seorang manajer sekarang. Tapi penampilan kamu masih seperti pembantu. Kamu tidak malu kalau temen-men kantorku lihat kamu begini? Dek, jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Pembantu? Apakah itu kata yang pantas keluar dari mulut seorang suami untuk istri yang telah menemaninya di masa-masa paling sulit? Mas, aku begini karena aku menghemat uang kita. Aku lebih baik pakai daster lama, asal kamu bisa pakai kemeja bagus buat ke kantor. Aku lebih baik tidak beli bedak asal cicilan motor kamu lancar, kataku dengan suara yang mulai serak. Air mata sudah mulai menggenang di pelupuk mataku. Andra berdiri, mengambil tas kerjanya, lalu memakai jaketnya kembali. Sudahlah, jangan mulai drama. Aku ada urusan di luar. Ada meeting mendadak dengan klien penting. Kamu makan saja sendiri semurnya. Aku mungkin pulang larut, atau bahkan tidak pulang, kalau acaranya sampai malam. Tanpa menungguku menjawab, tanpa mencium keningku, seperti yang biasa dia lakukan dulu, Andra melangkah pergi. Suara knalpot motornya terdengar menjauh, meninggalkan aku yang terpaku di tengah ruangan yang terasa semakin sempit dan pengap. Aku melihat ke arah meja, ke arah segelas kopi yang belum sempat dia sentuh, dan ke arah dapur di mana masakan istimewaku masih mengepulkan uap. Aku duduk bersimpuh di lantai yang dingin. Rasa sesak di dadaku, rasanya ingin meledak. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sebuah badai yang akan menghancurkan seluruh duniaku. Aku tidak tahu bahwa urusan klien penting yang dia katakan adalah sebuah kebohongan besar yang melibatkan wanita lain. Wanita yang nantinya akan menjadi duri dalam daging dalam rumah tanggaku saat itu. Aku hanya bisa menangis dalam diam, meratapi nasibku yang seolah hanya menjadi batu pijakan baginya untuk naik ke atas. Aku masih terlalu naif untuk menyadari bahwa pria yang sedang aku perjuangkan dengan seluruh jiwaku sedang bersiap-siap untuk membuangku ke tempat sampah setelah dia mendapatkan apa yang dia mau. Suara gerimis mulai turun di luar, membasahi bumi yang kering. Seolah-olah langit pun ikut merasakan pedih yang sedang mengiris hatiku. Aku bangkit berdiri, menghapus air mataku dengan kasar, dan berjalan ke arah cermin kecil yang tergantung di dekat pintu kamar. Di sana, aku melihat bayanganku sendiri. Seorang wanita muda yang terlihat 10 tahun lebih tua dari usia aslinya karena beban hidup yang terlalu berat. Apa yang salah denganku, Mas? Bisikku pada bayangan itu. Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara deri kipas angin yang semakin lama semakin terdengar menyakitkan di telinga. Aku tidak tahu bahwa di saat yang sama, di sebuah restoran mewah di pusat kota, Andra sedang tertawa bersama seorang wanita cantik, bergaun merah yang harumnya sangat jauh berbeda dengan bau dapur yang dia benci dariku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan perut kosong dan hati yang hancur, dan aku tidak sadar bahwa besok pagi rahasia besar tentang siapa sebenarnya wanita di ponsel Andra akan mulai terkuak satu persatu, membawa aku ke sebuah kenyataan yang jauh lebih pahit dari yang bisa kubayangkan. Pagi menyapa dengan cahaya yang terasa begitu menyakitkan di mataku yang sembab. Semalam aku nyaris tidak memejamkan mata, hanya menatap langit-langit kamar yang penuh noda rembesan air hujan. Andra benar-benar tidak pulang. Kasur di sampingku terasa dingin dan kosong. Sebuah pertanda yang seharusnya sudah membuatku waspada, namun hati kecilku masih mencoba mencari pembenaran. Mungkin dia lelah, atau mungkin meeting itu memang memakan waktu sampai subuh, pikirku saat itu.
betapa bodohnya aku saat itu. Memberikan pemakluman demi pemakluman di atas luka yang mulai menganga. Aku bangkit dengan tubuh yang terasa remuk, berjalan ke arah dapur untuk memanaskan semur daging yang semalam tidak tersentuh. Aroma bumbu rempahnya masih kuat, namun selera makanku sudah hilang entah kemana. Saat aku sedang menuangkan air ke dalam teko, pintu depan terbuka. Suara kunci yang berputar terdengar kasar. Disusul dengan derap langkah kaki yang terburu-buru, Andra masuk dengan kemeja yang sudah tidak rapi lagi. Rambutnya berantakan. Dan yang paling menyengat adalah aroma parfum wanita yang sangat kuat, aroma mawar dan vanila yang manis, namun terasa menyesakkan di paru-paruku. Itu bukan bau parfumku. Aku hanya punya satu botol parfum murah yang aku beli di pasar swalayan. Dan baunya sama sekali tidak seperti ini. Baru pulang, Mas? Tanyaku datar, mencoba menahan getaran di tanganku. Andra terlonjak kaget. Dia tidak menyangka aku sudah berdiri di sana. Oh, iya, capek sekali. Kliennya benar-benar rewel. Kami harus selesaikan presentasi sampai pagi di kantor, jawabnya sambil menghindari tatapan mataku. Dia langsung meloyor masuk ke kamar mandi tanpa menanyakan apakah aku sudah makan atau bagaimana kabarku. Aku mengikuti langkahnya sampai ke depan pintu kamar mandi yang tertutup. Di lantai, kemeja kerjanya yang baru saja dia lepas tergeletak begitu saja. Aku memungutnya, berniat memasukkannya ke keranjang cucian. Namun, saat tanganku menyentuh kerah kemeja itu, aku membeku. Di sana, di dekat kerah yang putih bersih, ada bekas noda merah muda yang sangat jelas. Noda lipstik. Duniaku serasa berhenti berputar. Jantungku berpacu begitu cepat, hingga telingaku berdenging. Aku mendekatkan kemeja itu ke hidungku, dan aroma parfum asing itu kembali menyeruak. Ini bukan sekadar bau kantor yang penuh asap rokok atau debu jalanan. Ini adalah bau pengkhianatan. Aku merosot duduk di pinggir tempat tidur, meremas kemeja itu dengan tangan bergetar. Haruskah aku bertanya? Haruskah aku marah? Ataukah aku harus tetap berpura-pura menjadi istri yang patuh dan buta agar rumah tangga ini tetap utuh? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di kepalaku, seperti badai yang siap menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Tak lama kemudian, Andra keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk yang melilit pinggangnya. Dia melihatku memegang kemejanya, dan ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi tegang. Namun hanya sesaat, sebelum dia menggantinya dengan raut wajah marah yang dibuat-buit. Ngapain kamu pegang-pegang baju itu? Belum waktunya dicuci, bentaknya sambil menyambar kemeja itu dari tanganku. Mas, ini noda apa? Suaraku nyaris berbisik. Aku menunjuk ke arah noda lipstik yang dia coba sembunyikan di balik tangannya. Andra terdiam sejenak, matanya liar, mencari alasan. Itu pasti kena di angkot atau di kantor. Tadi ada teman kantor yang gak sengaja menyenggol pas lagi buru-buru. Jangan sok jadi detektif, Ira. Kamu itu cuma istri di rumah. Gak tahu gimana kerasnya dunia kerja di luar sana. Tapi, baunya Mas, bau parfum ini bukan bau kamu. Ini bau perempuan lain. Air mataku akhirnya tumpah juga. Aku sudah tidak bisa lagi menahannya. Andra mendengus kasar. Dia melempar kemeja itu ke lantai dan mendekatiku dengan wajah yang merah padam. Kamu mulai lagi? Kamu mau menuduh aku selingkuh? Setelah semua yang aku berikan buat kamu, kamu bisa tinggal di sini, makan enak. Itu semua karena kerja keras aku. Kalau kamu bosan jadi istri yang baik, bilang. Jangan cari-cari kesalahan aku buat menutupi kekurangan kamu yang gak bisa dandan dan bikin aku malu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti tamparan yang lebih pedas dari serangan fisik. Dia tidak merasa bersalah. Dia justru memutarbalikkan fakta dan membuatku merasa sebagai pihak yang bersalah. Dia memanfaatkan rasa rendah diriku untuk membungkam kebenaran. Hari-hari berikutnya menjadi neraka yang dingin. Andra tidak lagi menyembunyikan perubahannya.
Dia sering pulang larut malam, dan jika aku bertanya, dia akan membentakku dengan kata-kata yang menyakitkan. Dia mulai sering mengganti kata sandi ponselnya, membawanya bahkan saat dia mandi. Kami tinggal di bawah atap yang sama, tapi kami seperti dua orang asing yang saling membenci. Suatu sore, aku mencoba memberanikan diri untuk datang ke kantornya. Aku ingin mengantarkan makan siang, sebuah upaya terakhir untuk memperbaiki hubungan kami. Aku mengenakan pakaian terbaik, yang kupunya sebuah gamis berwarna biru muda yang masih lumayan bagus. Meski warnanya sudah sedikit kusam, aku memulas bedak tipis-tipis agar wajahku tidak terlihat terlalu pucat. Kantor Andra adalah sebuah gedung tinggi dengan fasad kaca yang mengkilap. Aku merasa sangat kerdil saat memasuki lobi yang mewah itu. Satpam melihatku dengan pandangan curiga. Mungkin karena penampilanku yang sangat kontras dengan wanita-wanita karier yang berlalu lalang dengan sepatu hak tinggi dan tas bermerek. "Cari siapa, Bu?" tanya resepsionis dengan nada yang kurang ramah. "Saya mau bertemu Pak Andra, manajer pemasaran." "Saya istrinya," jawabku sambil tersenyum canggung. Resepsionis itu mengerutkan kening, menatapku dari atas ke bawah, lalu berbicara lewat telepon internal. Tak lama kemudian, dia memintaku menunggu di sofa lobi. Hampir 1 jam aku menunggu, sampai akhirnya aku melihat sosok yang sangat kukenal keluar dari lift itu. Andra. Dia terlihat sangat tampan dengan setelan jas abu-abu. Namun, dia tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang ditata sempurna. Wanita itu mengenakan dress merah ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Mereka berjalan sangat dekat. Bahkan lengan mereka bersentuhan. Wanita itu tertawa manja sambil menyentuh lengan Andra. Dan Andra membalasnya dengan tatapan yang begitu memuja. Tatapan yang dulu pernah menjadi milikku sepenuhnya. "Mas Andra," panggilku pelan saat mereka lewat di depanku. Langkah mereka terhenti. Andra menoleh, dan wajahnya seketika memucat. Dia menatapku silola. Aku adalah hantu yang paling menakutkan atau noda kotor di bajunya yang mahal. Wanita di sampingnya menatapku dengan tatapan sinis, lalu beralih ke Andra. "Andra siapa ini? Pembantu baru di rumah kamu ya?" tanya wanita itu dengan suara yang dibuat-buit, manis namun penuh racun. Andra terdiam, lidahnya seolah keluh. Dia menatapku, lalu menatap wanita di sampingnya. Aku menunggu dia memperkenalkanku sebagai istrinya. Aku menunggu dia membela harga diriku. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya benar-benar meruntuhkan sisa harapanku. Bukan. Dia ini cuma orang yang bantu-bantu di lingkungan rumahku. Ada urusan soal iuran warga, makanya dia nekat ke sini. "Maaf ya, Siska, jadi keganggu," kata Andra dengan suara tegas tanpa sedikit pun rasa ragu. Dunia seolah runtuh menimpaku. Orang yang bantu-bantu, dia baru saja menyangkal keberadaanku sebagai istrinya di depan selingkuhannya sendiri. Siska, wanita itu, tertawa kecil sambil mengeluarkan selembar uang 100.000 dari tasnya dan menyodorkannya padaku. "Oh, kasihan ya, ini ambil buat ongkos pulang. Lain kali, jangan cari Pak Andra ke kantor kalau cuma urusan iuran. Dia orang sibuk," kata Siska sambil menyelipkan uang itu ke tanganku yang gemetar. Aku menatap uang itu, lalu menatap Andra. Dia sama sekali tidak melihatku. Dia justru merangkul pinggang Siska dan membimbingnya keluar menuju mobil mewah yang sudah menunggu di depan. Aku berdiri mematung di tengah lobi kantor yang megah itu, memegang uang pemberian selingkuhan suamiku. Sementara orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik sambil menertawakanku. Rasa sakitnya begitu luar biasa hingga aku tidak bisa lagi menangis. Hatiku mati rasa. Di tempat yang dingin dan asing itu, aku menyadari bahwa pria yang kuhabiskan seluruh hidupku untuknya telah benar-benar membuangku demi wanita yang lebih berkelas menurut versinya.
Tanpa aku sadari, sebuah tangan menepuk bahuku dari belakang. Seorang pria paruh baya, dengan pakaian rapi, namun bersahaja berdiri di sana, menatapku dengan pandangan penuh simpati. "Ibu, tidak apa-apa?" tanyanya lembut. Aku hanya bisa menggeleng pelan, menyimpan uang itu ke dalam saku, dan berjalan keluar dengan kaki yang terasa berat. Aku tidak tahu siapa pria itu, dan aku tidak peduli. Yang aku tahu, saat aku melangkah keluar dari gedung itu, tidak akan ada lagi Ira yang lemah dan penurut. Sesuatu di dalam diriku telah patah. Namun dari patahan itu, sebuah keberanian baru mulai tumbuh. Andra tidak tahu bahwa penghinaannya hari ini akan menjadi bahan bakar bagiku untuk menghancurkan semua kesombongannya di masa depan. Aku berjalan menjauh dari gedung kaca itu dengan langkah yang limbung. Uang 100.000 pemberian Siska masih kuremas di dalam saku. Terasa seperti bara api yang membakar kulitku. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seolah-olah ada beban ribuan ton yang menindih bahuku. Aku tidak langsung pulang ke kontrakan. Aku tidak sanggup melihat dinding-dinding yang menyimpan memori tentang bagaimana aku mencintai Andra. Dengan begitu tulus, aku duduk di sebuah bangku taman kota yang sepi. Di hadapanku, beberapa anak kecil sedang berlari-lari dengan ceria, tidak tahu betapa kejamnya dunia orang dewasa. Air mataku yang sejak tadi kutahan, akhirnya tumpah juga. Aku menangis sesenggukan, menutup wajahku dengan kedua tangan. Mengapa kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan yang begitu hina? Apa kurangnya aku? Aku memberikan segalanya. Bahkan aku lupa bagaimana cara mencintai diriku sendiri, karena seluruh cintaku sudah kuhabiskan untuknya. Minumlah. Air putih bisa sedikit menenangkan. Sebuah suara yang dalam dan tenang menginterupsi tangisanku. Aku mendongak. Pria yang tadi menyapaku di lobi kantor Andra berdiri di sana. Dia menyodorkan sebotol air mineral yang masih segel. Wajahnya terlihat dewasa. Mungkin usianya sekitar awal 40 tahun, dengan sorot mata yang teduh, namun berwibawa. "Terima kasih, Pak," ucapku parau sambil menerima botol itu. Aku mencoba menghapus sisa air mata di pipiku, merasa malu karena harus terlihat menyedihkan di depan orang asing. "Saya Yuda." Pria itu memperkenalkan diri sambil duduk di ujung bangku yang sama, menjaga jarak yang sopan. "Saya tadi kebetulan ada meeting di gedung itu, dan tidak sengaja melihat kejadian di lobi. Saya tidak bermaksud mencampuri urusan Anda. Tapi saya tahu rasanya ketika dunia seolah tidak memihak pada kita." Aku terdiam, hanya menatap botol air di tanganku. Pria itu, dia suami saya, Pak. Atau setidaknya, itu yang saya yakini sampai 1 jam yang lalu. Pak Yuda menghela napas panjang. Dia tidak menghakimiku, tidak juga memberikan nasihat kosong seperti "kamu harus sabar." Dia justru berkata, "Kadang Tuhan menjauhkan kita dari orang yang salah dengan cara yang menyakitkan, supaya kita tidak punya alasan lagi untuk menoleh ke belakang." Kehilangan orang yang tidak menghargai kita sebenarnya bukanlah sebuah kerugian, melainkan sebuah keuntungan yang tertunda. Kata-katanya seperti air sejuk yang menyiram hatiku yang gersang. Kami berbicara sebentar, dan dia ternyata adalah pemilik sebuah perusahaan tekstil besar yang sedang mencari tenaga kreatif untuk mengembangkan lini pakaian tradisional modern. Dia memberikan kartu namanya padaku. "Kalau Anda butuh pekerjaan atau tempat untuk memulai hidup yang baru, datanglah ke alamat ini." Saya melihat ada keteguhan di mata Anda. Meskipun saat ini sedang tertutup air mata, aku menyimpan kartu nama itu tanpa berpikir panjang. Saat itu, fokusku masih pada rasa sakit hatiku. Aku berpamitan dan memutuskan untuk pulang. Aku harus menghadapi Andra. Aku harus menuntut penjelasan. Malam harinya, Andra pulang lebih awal dari biasanya. Dia masuk ke rumah dengan wajah ketus, seolah-olah akulah yang telah mempermalukannya di kantor. Dia melempar kunci motor ke atas meja dengan suara keras, menimbulkan bunyi braak yang membuatku tersentak.
Puas kamu. Puas sudah bikin aku malu di depan teman-temanku, bentaknya tanpa basa-basi. Aku berdiri dari kursi makan, menatapnya dengan pandangan yang tidak lagi penuh ketakutan. Aku yang bikin kamu malu? Mas, kamu yang menyangkal aku sebagai istri kamu. Kamu panggil aku orang yang bantu-bantu di depan perempuan itu. Di mana hati nurani kamu, Mas? Andra tertawa sinis. Langkah kakinya mendekatiku, mengintimidasi. Hati nurani tidak bisa beli mobil. Ira, hati nurani tidak bisa bikin aku naik jabatan. Siska itu anak pemilik perusahaan mitra kantorku. Dengan dia, masa depanku cerah. Sedangkan dengan kamu, aku cuma akan terus-terusan tinggal di kontrakan pengap ini sambil mencium bau bawang setiap hari. Jadi, karena itu, karena harta, karena jabatan, suaraku meninggi. Kamu lupa siapa yang beliin kamu kemeja buat interview pertama kali. Kamu lupa siapa yang puasa supaya kamu bisa makan enak saat kita nggak punya uang. Itu aku, Mas. Aku. Iya, dan itu sudah tugas kamu sebagai istri. Tapi sekarang, tugas kamu sudah selesai. Aku sudah bosan sama kamu, Ira. Aku butuh wanita yang bisa mengimbangi posisiku sekarang. Bukan wanita yang penampilannya kayak kerupuk masuk angin begini. Dia kemudian mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan membantingnya ke meja. Itu adalah surat pernyataan cerai yang sudah dia tanda tangani. Tanda tangani itu. Besok, aku akan urus ke pengadilan. Aku sudah siapkan apartemen buat Siska. Dan aku akan pindah ke sana. Kamu, terserah kamu mau kemana. Rumah ini kontrakannya habis bulan depan. Jadi kamu punya waktu 30 hari buat angkat kaki. Katanya dengan nada dingin. Seolah-olah dia sedang mengusir penyewa yang menunggak. Bukan istri yang telah menemaninya selama 7 tahun. Tanganku bergetar saat menyentuh kertas itu. Air mataku jatuh tepat di atas tanda tangannya, memudarkan tinta hitam di sana. Kamu benar-benar membuangku, Mas. Jangan drama. Aku kasih kamu uang kompensasi 10 juta. Anggap saja itu gaji kamu selama jadi pembantu di sini. Cukup kan? Dia mengeluarkan tumpukan uang dari dompetnya dan melemparkannya ke wajahku. Lembaran uang itu berhamburan di lantai, jatuh di antara kaki-kukiku yang telanjang. Rasa sakit itu tiba-tiba berubah menjadi kemarahan yang amat sangat. Aku tidak mengambil uang itu. Aku justru mengambil pulpen dan menandatangani surat itu dengan tangan yang mantap. Simpan uangmu, Andra. Simpan buat beli harga dirimu yang sudah hilang. Kataku sambil menatap matanya dalam-dalam. Aku akan pergi malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu 1 bulan. Tapi, ingat satu hal. Suatu hari nanti, kamu akan merangkak di kakiku dan memohon agar aku menoleh. Dan saat itu terjadi, aku akan memastikan pintu hatiku sudah tertutup rapat dan terkunci mati. Andra hanya mendengus meremehkan. Mimpi saja terus, Ira. Kita lihat siapa yang akan merangkak. Wanita tanpa keahlian seperti kamu peling-peling berakhir jadi buruh cuci lagi. Aku tidak membalas. Aku masuk ke kamar, memasukkan beberapa potong pakaianku yang paling layak ke dalam tas kain besar. Aku meninggalkan perhiasan emas mas kawin kami di atas mejaku. Tidak sudi membawa apapun yang berasal darinya. Aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh sedikit pun saat kakiku melangkah keluar dari gang sempit itu. Hujan turun dengan derasnya. Aku berdiri di bawah halte bus yang sepi, memeluk tas kainku erat-erat. Aku tidak punya tujuan. Aku tidak punya orang tua. Mereka sudah lama tiada. Aku benar-benar sebatang kara. Di tengah keputusasaan itu, aku meraba saku bajuku. Kartu nama pemberian Pak Yuda masih ada di sana. Dengan tangan gemetar, aku melihat alamat yang tertera. Gedung Erta Kencana, lantai 12. Aku menatap langit yang gelap, membiarkan percikan air hujan membasahi wajahku. Malam ini, Ira yang lemah telah mati. Di bawah guyuran hujan ini, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku akan bangkit. Aku akan membuktikan pada Andra dan dunia
bahwa kecantikan seorang wanita bukan hanya dari gaun yang mahal, tapi dari kekuatan jiwanya yang tak bisa dihancurkan. Tanpa aku sadari, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan halte. Kaca jendela terbuka perlahan, memperlihatkan sosok pria yang memberikan botol air tadi sore. Pak Yuda, dunia ini memang sempit. Atau mungkin ini yang namanya takdir, katanya dengan senyum tipis. Masuklah, Ira. Jangan biarkan dirimu sakit sebelum perjuangan yang sebenarnya dimulai. Aku ragu sejenak. Namun sorot matanya yang tulus membuatku luluh. Aku melangkah masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan masa laluku yang hancur di belakang. Mobil hitam itu melaju, membelah rintik hujan yang semakin deras, meninggalkan beang-beang gang sempit yang selama bertahan-tahan menjadi saksi bisu pengabdianku yang sia-sia. Di dalam kabin mobil yang kedap suara dan harum aroma kayu cendana ini, aku merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Pak Yuda fokus pada kemudi, tidak banyak bicara, seolah memberikan ruang bagiku untuk menenangkan badai yang masih berkecamuk di dalam dadanya. Aku tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Pak, bisikku sambil memeluk tas kainku yang sedikit basah. Aku merasa sangat tidak pantas duduk di atas jok kulit yang mewah ini dengan kondisi yang berantakan. Pak Yuda melirikku sekilas melalui spion tengah. Jangan panggil Pak jika kita di luar kantor. Panggil saja Mas Yuda. Dan tidak perlu berterima kasih. Saya hanya tidak suka melihat berlian dibuang ke lumpur hanya karena orang yang memegangnya tidak tahu cara membersihkannya. Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa membuat tenggorokanku tercekat. Berlian, selama ini Andra hanya menganggapku sebagai batu sandungan yang memalukan. Kami sampai di sebuah kompleks apartemen yang sangat aman dan elegan. Pak Yuda mengantarku ke sebuah unit yang cukup luas namun terlihat jarang ditempati. Ini unit cadangan milik perusahaan. Kamu bisa tinggal di sini sementara waktu. Ada pakaian di lemari, milik adik perempuan saya yang sekarang tinggal di luar negeri. Pakailah apapun yang kamu butuhkan, katanya sambil memberikan kunci cadangan. Malam itu, setelah Pak Yuda pamit, aku berdiri di tengah ruangan yang sunyi. Aku menatap pantulan diriku di dinding kaca yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu kota Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak perlu memikirkan masakan apa yang harus kusiapkan untuk orang lain. Aku tidak perlu takut akan bentakan atau hinaan. Namun, rasa sepi itu justru lebih menyakitkan daripada kemarahan. Pergolakan batin mulai menyiksaku. Apakah aku benar-benar bisa bertahan? Bagaimana jika Andra benar bahwa aku tidak punya keahlian apa-apa? Esok paginya, aku tidak membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Aku bangun pagi-pagi sekali, mandi dengan air hangat, dan mengenakan salah satu pakaian dari lemari sebuah kemeja sutra berwarna krem dan celana kain yang pas di tubuhku. Saat aku bercermin, aku hampir tidak mengenali wanita di depanku. Rambutku yang biasanya hanya dikuncir asal, kini kubiarkan tergerai. Wajahku yang lelah perlahan mulai memancarkan ketegasan. Aku mendatangi kantor Mas Yuda sesuai janji. Alih-alih dijadikan staf biasa, dia membawaku ke departemen desain dan pengembangan produk. Ira, saya tahu kamu dulu sering menjahit baju sendiri dan berjualan kue. Itu artinya kamu punya ketelitian dan cita rasa. Saya ingin kamu belajar menjadi quality controller untuk lini busana premium kita, ucapnya. Bulan-bulan pertama adalah perjuangan yang luar biasa. Aku belajar dari nol. Aku belajar mengenal jenis kain, mulai dari sutra organik hingga tenun tangan yang harganya fantastis. Aku sering pulang paling malam untuk mempelajari tren pasar. Pergolakan batinku perlahan berubah menjadi ambisi. Setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat wajah menghina Andra dan senyum sinis Siska di lobi kantor itu. Itu adalah bahan bakar terbaik untuk tetap terjaga di malam-malam yang melelahkan. Namun, di tengah perjuanganku, aku sering mendapatkan kabar tentang Andra dari beberapa teman lama yang masih merasa kasihan padaku. Kabarnya,
Andra kini hidup sangat glamor. Dia sering mengunggah foto liburan mewah bersama Siska. Mereka terlihat sangat bahagia di atas penderitaanku. Ada rasa perih yang sesekali muncul. Sebuah bisikan jahat di telingaku yang mengatakan, "Lihat, dia lebih bahagia tanpamu." Suatu sore, saat aku sedang mengecek sampel kain di gudang, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Isinya adalah sebuah foto. Foto Andra dan Siska sedang berada di sebuah butik perhiasan. Tampak sedang memilih cincin pertunangan. Di bawah foto itu ada tulisan, "Terima kasih ya, sudah pergi. Kalau kamu nggak pergi, Andra nggak akan bisa sebahagia ini denganku. Salam dari calon pengantin." Tanganku gemetar. Itu pasti dari Siska. Dia ingin menghancurkan mentalku tepat saat aku mulai bangkit. Aku hampir saja membanting ponsel itu jika saja Mas Yuda tidak tiba-tiba muncul di pintu gudang. "Ada apa, Ira? Wajahmu pucat sekali," tanyanya khawatir. Aku menunjukkan pesan itu padanya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kenapa mereka jahat sekali, Mas? Kenapa mereka tidak membiarkan aku tenang?" Mas Yuda mengambil ponselku, membaca pesan itu, lalu mengembalikannya padaku dengan ekspresi yang sangat tenang, hampir tanpa emosi. "Kamu tahu kenapa orang menyiramkan bensin ke api yang hampir padam? Karena mereka takut api itu akan menyala lagi dan membakar mereka." Siska tidak sepercaya diri yang kamu kira, Ira. Dia merasa terancam dengan perubahanmu. Dia kemudian mendekat, menatapku dengan intens. "Minggu depan, perusahaan kita akan mengadakan grand launching koleksi terbaru di Hotel Mulia. Itu akan menjadi acara fashion terbesar tahun ini. Semua pengusaha dan sosialita akan hadir, termasuk pimpinan kantor mantan suamimu. Aku ingin kamu yang mempresentasikan koleksi utamanya sebagai manajer pengembangan produk yang baru." "Aku, Mas, tapi aku tidak punya pengalaman bicara di depan orang banyak." Aku terperanjat. "Kamu punya sesuatu yang lebih kuat dari pengalaman, Ira. Kamu punya harga diri yang ingin kamu buktikan. Pakailah koleksi terbaik kita. Biarkan mereka melihat siapa wanita yang dulu mereka sebut pembantu itu," kata Mas Yuda dengan nada penuh keyakinan. Hari-hari menjelang acara itu terasa seperti latihan militer bagiku. Aku belajar cara berjalan yang anggun, cara berbicara yang berkelas, dan cara mengendalikan emosiku. Namun, di balik itu semua, batinku terus bergejolak. Aku takut bertemu dengan Andra. Aku takut jika melihat wajahnya, semua kekuatanku akan runtuh dan aku akan kembali menjadi Ira yang cengeng. Pergolakan itu mencapai puncaknya di malam sebelum acara. Aku duduk di balkon apartemen, menatap gaun yang akan kupakai besok. Gaun itu adalah karya terbaik tim kami. Sebuah perpaduan antara kebaya modern dan ekor panjang yang elegan, berwarna biru dongker yang misterius namun megah. Tiba-tiba, ponselku berdering. Kali ini, telepon dari nomor yang sangat aku hafal. "Andra." Aku ragu sejenak. Namun, akhirnya ku angkat. "Halo, Ira, ini aku." Suara Andra terdengar sedikit serak. Ada suara musik kencang di latar belakangnya. Sepertinya dia sedang berada di klub malam. "Aku cuma mau bilang, jangan harap kamu bisa cari perhatian dengan bekerja di perusahaan tekstil itu. Aku tahu, kamu cuma jadi staf rendahan di sana kan? Besok jangan berani-berani muncul di acara launching itu kalau cuma mau mengemis minta balikan." Siska sudah cerita semuanya. "Kamu kirim pesan teror ke dia kan?" Aku tertegun. Teror. Siska benar-benar luar biasa dalam memutarbalikkan fakta. Dia yang mengirim pesan padaku, tapi dia yang mengaku diteror. "Aku tidak pernah mengirim pesan apapun pada calon istrimu, Andra," jawabku dingin. "Halah, jangan bohong. Kamu iri kan? Lihat kami bahagia. Ingat ya, Ira, besok itu acara orang-orang terpandang. Jangan sampai wajah kusam kamu merusak pemandangan di sana."
Lebih baik kamu diam di rumah, atau aku akan buat kamu lebih malu dari kejadian di kantor waktu itu. Klik. Dia mematikan telepon secara sepihak. Aku menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan. Alih-alih merasa sedih, kata-kata Nia justru menghilangkan semua keraguan di hatiku. Ketakutanku menguap seketika, digantikan oleh kedinginan yang luar biasa. Terima kasih atas motivasinya, Andra, bisikku pada kegelapan malam. Aku tidak tahu bahwa di acara besok bukan hanya penampilanku yang akan mengejutkan mereka, tapi ada sebuah rahasia besar yang selama ini disimpan rapat oleh Mas Yuda. Sebuah rahasia yang akan membuat Andra menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan seorang istri, tapi dia telah menghancurkan satu-satunya peluang hidupnya tanpa dia sadari. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga kemerahan, seolah ikut memancarkan energi dari ketegangan yang menyelimuti dadaku. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang ganti eksklusif Hotel Mulia. Di luar sana, suara denting gelas kristal dan gumam obrolan kaum elit mulai terdengar. Ini adalah lokasi yang sangat kontras dengan dapur sempit penuh asap. Tempatku biasanya menghabiskan waktu. Aku menatap pantulanku. Gaun biru dongker yang dirancang khusus untukku ini melekat sempurna, mengikuti lekuk tubuhku yang kini terlihat lebih bugar. Hiasan wajahku tidak berlebihan, namun memberikan kesan tegas pada bagian mata dan anggun pada bibir. Aku bukan lagi Ira yang kusam. Aku adalah wanita yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Kamu siap? Mas Yuda muncul dari balik pintu, mengenakan tuxedo hitam yang membuatnya tampak sangat berwibawa. Aku mengangguk pelan, meski jantungku berdegup kencang. Aku hanya takut jika aku melakukan kesalahan di depan orang-orang itu, Mas. Mas Yuda mendekat, meletakkan tangannya di bahuku. Kesalahan terbesar yang bisa kamu lakukan adalah tidak percaya pada dirimu sendiri. Ingat, hari ini bukan hanya soal baju yang kita jual, tapi soal pernyataan bahwa kamu berhak berada di sini. Kami melangkah keluar menuju ballroom yang megah. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di antara kerumunan tamu undangan, mataku langsung menangkap sosok yang sangat kukenal. Andra berdiri di sana, mengenakan setelan jas yang terlihat baru. Di sampingnya, ada Siska yang memakai gaun merah menyala yang sangat terbuka. Mereka tampak sedang tertawa bersama beberapa rekan bisnis saat aku berjalan melewati mereka menuju panggung utama. Aku bisa merasakan tatapan Andra yang awalnya acuh tak acuh tiba-tiba berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Dia nyaris menjatuhkan gelas sampanye yang dipegangnya. Mulutnya sedikit terbuka, matanya membelalak tak percaya melihat wanita yang dulu dia panggil pembantu kini berjalan dengan kepala tegak seperti seorang bangsawan. Aku tidak menoleh. Aku terus melangkah ke panggung, mengambil mikrofon dan mulai mempresentasikan koleksi terbaru perusahaan Mas Yuda. Suaraku yang awalnya bergetar, perlahan menjadi stabil dan penuh percaya diri. Aku menjelaskan tentang filosofi ketangguhan di balik setiap helai kain yang kami produksi. Aku bisa melihat Siska yang kini wajahnya memerah karena geram, sementara Andra tampak gelisah. Sesekali membetulkan kerah kemejanya yang seolah tiba-tiba mencekiknya. Setelah presentasi selesai, acara berlanjut ke sesi ramah tamah. Aku sedang berdiri di sudut ruangan sambil memegang segelas jus jeruk saat seseorang mendekat dengan langkah terburu-buru. Itu Andra. Dia datang sendirian. Sepertinya dia sengaja meninggalkan Siska sejenak. Ira, benarkah ini kamu? Tanyanya dengan suara yang tidak percaya. Matanya menelusuri penampilanku dari atas ke bawah. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat sopan, namun terasa sangat jauh. Selamat malam, Pak Andra. Senang melihat Anda hadir di acara peluncuran produk kami. Andra mengerutkan kening, tampak tersinggung dengan panggilan formal itu. Ira, jangan berlagak tidak kenal. Bagaimana
Bagaimana bisa kamu jadi seperti ini? Siapa pria yang bersamamu tadi? Kamu benar-benar sudah menemukan penggantiku secepat ini? Dan dengan bos besar perusahaan ini? Apa urusannya denganmu, Mas? Bukankah kamu sendiri yang bilang, aku bebas mau kemana saja? Jawabku tenang. Aku hanya terkejut. Kamu terlihat berbeda. Kamu terlihat sangat cantik, bisiknya. Dan untuk sesaat, aku melihat ada kilatan penyesalan di matanya. Tapi itu hanya sebentar, sebelum egonya kembali muncul. Tapi ingat ya, Ira, kecantikan luar tidak menjamin kamu bisa bertahan di dunia ini. Kamu pasti cuma jadi simpanan Yuda kan? Mana mungkin wanita sepertimu bisa jadi manajer kalau bukan karena menjual diri? Lak, tanganku bergerak lebih cepat dari pikiranku. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya, menimbulkan suara yang cukup nyaring hingga beberapa orang di sekitar kami menoleh. Jangan pernah ukur moralitasku dengan moralitasmu yang rendah itu. Andra, kataku dengan suara yang rendah namun penuh penekanan. Aku bekerja keras siang dan malam untuk sampai di sini. Sementara kamu hanya tahu cara menghancurkan hidup orang lain. Andra memegang pipinya yang memerah. Matanya menyala marah. Dia hendak membalas ucapanku, namun tiba-tiba Siska datang dan langsung merangkul lengan Andra dengan posesif. Ada apa ini? Kamu, berani-beraninya kamu menyentuh calon suamiku? Teriak Siska, membuat perhatian tamu semakin tertuju pada kami. Kamu pikir, karena kamu pakai gaun mahal, kamu sudah jadi orang kaya. Kamu itu cuma sampah yang dibuang Andra. Aku hanya menatap Siska dengan pandangan kasihan. Siska, aku tidak perlu merendahkan diriku untuk meladenimu. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Pria yang kamu banggakan ini, pria yang kamu anggap hebat ini, sebenarnya tidak punya apa-apa tanpa aku di belakangnya. Maksudmu apa? Tanya Siska sinis. Sebelum aku menjawab, Mas Yuda datang dan merangkul pinggangku dengan lembut. Kehadirannya langsung membuat atmosfer di sekitar kami menjadi dingin. Ada masalah di sini? Tanya Mas Yuda dengan suara yang sangat berwibawa. Andra langsung tertunduk. Wajahnya pucat pasi. Dia tahu siapa Yuda pria yang memiliki kekuasaan jauh di atas bosnya sendiri. Tidak ada masalah, Pak Yuda, hanya salah paham sedikit. Bagus kalau begitu, kata Mas Yuda, karena saya tidak ingin ada keributan di acara tunangan saya. Dek, jantungku serasa melompat. Tunangan? Aku menoleh ke arah Mas Yuda dengan mata terbelalak. Kami memang dekat, tapi kami belum pernah membicarakan soal pertunangan secara resmi. Ini adalah kejutan yang tidak aku duga. Andra dan Siska mematung Sioliolala tersambar petir. Wajah Andra berubah dari merah menjadi pucat pasi, lalu menjadi biru. Dia menatapku, dan Mas Yuda bergantian dengan ekspresi yang sangat hancur. Tunangan? Suara Andra bergetar. Mas Yuda tersenyum lebar, menarikku lebih dekat. Ya, dan ada satu rahasia lagi yang mungkin belum kalian tahu. Andra, kamu ingat investor misterius yang menyuntikkan dana ke kantormu bulan lalu agar perusahaanmu tidak bangkrut? Itu adalah saya. Dan saya melakukan itu atas saran Ira, karena dia masih punya sedikit rasa kasihan pada mantan suaminya. Pergolakan batin yang sejak tadi kurasakan tiba-tiba menghilang, digantikan oleh rasa kemenangan yang pahit. Aku melihat Andra yang kini tampak begitu kecil dan malang di depanku. Dia menyadari bahwa hidupnya, karirnya, dan semua kemewahan yang dia banggakan sebenarnya berada di genggamanku dan pria yang sekarang berada di sampingku. Keheningan yang mencekam menyelimuti lingkaran kecil kami di tengah kemegahan ballroom itu. Kata Mas Yuda tentang tunangan dan investor misterius seolah-olah menjadi hantaman palu godam yang menghancurkan seluruh harga diri. Andra, aku sendiri masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Mas Yuda menatapku
dengan sorot mata yang sulit diartikan nada perlindungan. Namun, ada juga sebuah rencana besar yang tersirat di sana. Andra tampak gemetar, bibirnya keluh. Dia menatap Siska, yang kini justru terlihat gelisah. Matanya tidak lagi menatapku dengan sinis, melainkan liar melirik ke arah pintu keluar. Ira, kamu yang menyelamatkan perusahaanku? Suara Andra nyaris tak terdengar. Penyesalan itu mulai tampak jelas. Bukan karena dia mencintaiku, tapi karena dia menyadari betapa bodohnya dia telah melepaskan aset berharga sepertiku. Namun, ada seorang pria asing dengan setelan jas safari berwarna gelap mendekat ke arah kami. Dia tidak terlihat seperti tamu undangan. Langkahnya tegas dan tatapannya terkunci pada Siska. "Nona Siska, maaf mengganggu acara Anda," kata pria itu sambil menunjukkan sebuah tanda pengenal dari sakunya. "Saya dari tim audit internal perusahaan properti milik keluarga almarhum Bapak Surya. Kami perlu bicara soal pengalihan dana ilegal sebesar 2 miliar rupiah yang masuk ke rekening pribadi Anda minggu lalu." Wajah Siska yang tadinya merah padam karena emosi, kini berubah menjadi seputih kertas. Dia mencoba melepaskan rangkulannya dari lengan Andra, namun tangannya bergetar hebat. Apa-apaan ini? Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Andra, tolong aku. Mereka pasti salah orang. Andra tampak bingung. Dia menoleh ke arah Siska dengan tatapan bertanya-tanya. Dana ilegal? Siska, apa maksudnya ini? Bukankah kamu bilang itu uang dari warisan ayahmu untuk modal kita menikah? Pria bersafari itu tersenyum dingin. Warisan Bapak Surya belum meninggal, Nona Siska. Beliau masih sehat walafiat dan beliau baru saja menyadari bahwa asisten pribadinya yang adalah Anda telah memalsukan tanda tangannya untuk menguras rekening perusahaan demi gaya hidup mewah dan membiayai pria ini. Pria itu menunjuk ke arah Andra. Seluruh tamu di sekitar kami mulai berbisik-bisik. Kasakusuk memenuhi ruangan. Kamera-kamera ponsel mulai mengarah ke arah kami. Inilah saat yang paling memalukan bagi seseorang yang sangat menjaga citra seperti Andra. Siska, kamu membohongiku? Suara Andra meninggi. Kamu bilang kamu anak pengusaha kaya. Kamu bilang kamu yang membantuku mendapatkan jabatan manajer itu dengan koneksi keluargamu. Siska berteriak histeris. Diam kamu Andra, kalau bukan karena aku yang memberimu uang dan barang-barang mewah, kamu tetap saja jadi pria kumal yang tinggal di kontrakan sempit itu. Kamu itu cuma parasit yang kebetulan tampan. Andra tertegun. Kata-kata Siska benar-benar menghunjam jantungnya. Ternyata wanita yang dia puja-puja, wanita yang dia pilih untuk menggantikan posisiku, hanyalah seorang penipu yang menggunakan uang curian untuk membelinya. Jadi semua ini palsu? Bisik Andra lemas. Dia melihat ke arahku. Matanya berkaca-kaca, mencari sedikit saja rasa iba. Ira, tolong aku. Tolong aku. Aku tidak tahu kalau dia. Aku menarik napas panjang, menatap mantan suamiku itu dengan perasaan yang kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi cinta. Hanya ada rasa kasihan pada seorang pria yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Mas Andra, kataku dengan suara yang tenang namun sangat tegas. Dulu aku memberikan segalanya padamu dengan jujur. Hasil keringatku sendiri. Tapi kamu memilih kemilau palsu yang ditawarkan wanita ini. Sekarang, saat semua kepalsuan itu terbongkar, jangan datang padaku untuk mencari perlindungan. Pihak keamanan hotel mulai mendekat untuk membawa Siska keluar demi menjaga ketenangan acara. Siska meronta-ronta, meneriakkan makian yang ditujukan pada Andra dan aku, sampai suaranya menghilang di balik pintu. Lobi, Andra kini berdiri sendirian di tengah kerumunan yang menatapnya dengan pandangan menghina. Bos kantornya, yang juga hadir di sana, mendekat dengan wajah marah.
Andra, besok pagi datang ke kantor. Serahkan semua fasilitas perusahaan. Saya tidak mau perusahaan saya terseret skandal pencucian uang karena ulah kekasihmu itu. Kamu dipecat, ucap bosnya sambil berlalu pergi tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Andra merosot berlutut di lantai ballroom yang dingin. Dia kehilangan pekerjaan, kehilangan kekasih, dan yang paling menyakitkan, dia kehilangan kehormatannya di depan wanita yang dulu dia rendahkan. Dia menangis sesenggukan, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Suara tangisannya terdengar pilu, namun tidak ada satupun orang yang mendekat untuk menenangkannya. Aku merasakan remasan lembut di tanganku. Mas Yuda mengajakku berjalan, menjauh dari kerumunan itu. Kami menuju ke balkon luar yang lebih sepi. Tempat angin malam Jakarta berembus pelan, membawa sedikit ketenangan. Maafkan saya soal pernyataan tunangan tadi, Ira. Bisik Mas Yuda saat kami sudah berdiri di bawah naungan bintang-bintang. Saya hanya butuh alasan kuat untuk melindungimu dari intimidasi mereka. Tapi, rahasia tentang Siska itu memang hasil penyelidikan tim saya. Saya tidak ingin kamu memulai hidup baru dengan bayang-bayang orang jahat di sekitarmu. Aku menoleh padanya, menatap wajah pria yang telah memberiku kesempatan kedua ini. Terima kasih Mas Yuda. Tapi, apakah benar Mas menyelamatkan perusahaan Andra karena aku? Mas Yuda tersenyum tipis. Matanya menatap jauh ke lampu-lampu kota. Sebenarnya, aku hanya ingin memberimu panggung untuk melihat dia hancur dengan sendirinya. Karena dendam terbaik bukanlah dengan membalas kejahatan, tapi dengan menjadi sangat sukses, sampai orang yang menyakitimu merasa kerdil hanya dengan melihat bayanganmu. Aku terdiam, merenungi kata-katanya. Segalanya berubah begitu cepat. Dari seorang istri yang terbuang, kini aku berdiri di puncak kesuksesan. Namun, di balik kemenangan ini, aku tahu bahwa perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Saat aku menoleh ke arah pintu balkon, aku melihat Andra berdiri di sana, menatap kami dari kejauhan dengan wajah yang hancur. Dia tidak berani mendekat, namun matanya seolah memohon sebuah ampunan yang mustahil aku berikan. Aku menyadari satu hal malam itu, rahasia besar Siska hanyalah pembuka. Masih ada satu lagi kejutan yang belum terungkap tentang siapa sebenarnya Mas Yuda dan mengapa dia sangat membenci Andra bahkan sebelum mengenalku. Sebuah benang merah masa lalu yang akan segera terkuak, membawa cerita ini ke titik yang tak terduga di lokasi yang jauh lebih kontras dari tempat ini. Malam itu, setelah keramaian di ballroom Hotel Mulia mereda, aku tidak bisa langsung memejamkan mata. Meskipun kemenangan terasa ada di genggamanku, ada sebuah ganjalan di hati tentang sosok Mas Yuda. Bagaimana mungkin seorang pengusaha sebesar dia memiliki waktu untuk mengurusi detail kecil tentang hidupku, bahkan sampai menyelidiki latar belakang Siska begitu dalam. Pagi harinya, Mas Yuda mengajakku pergi. Kita perlu mengunjungi satu tempat lagi, Ira. Tempat yang akan menjadi saksi bisu awal dari masa depanmu yang sesungguhnya. Ucapnya singkat. Kami menempuh perjalanan cukup jauh, keluar dari pusat kota yang bising. Mobil mewah itu perlahan memasuki sebuah kawasan perbukitan yang hijau dan asri. Udara di sini jauh lebih segar, kontras dengan polusi yang biasanya menyesakkan dada. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan megah yang sedang dalam tahap penyelesaian akhir. Itu adalah sebuah panti asuhan dan sekolah seni bagi anak-anak kurang mampu. Ini adalah proyek pribadiku, Ira. Dan aku ingin kamu yang mengelolanya sebagai direktur yayasan, kata Mas Yuda sambil membimbingku turun. Aku terpana melihat kemegahan bangunan itu. Mas, ini terlalu besar untukku. Aku hanya seorang manajer pengembangan produk. Aku tidak tahu cara mengelola yayasan sebesar ini. Mas Yuda tersenyum. Kali ini, senyumnya terasa sangat tulus dan hangat. Kamu punya hati yang luas, Ira. Itu modal utamanya. Tapi sebelum itu,
Ada seseorang yang ingin menemuimu. Di teras bangunan yang luas itu, seorang wanita tua dengan kursi roda sedang duduk menatap pemandangan lembah. Saat kami mendekat, wanita itu menoleh. Wajahnya terlihat letih, namun teduh. Begitu matanya bertemu denganku, dia tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Ini Ibu Lastri, ibuku. Mas Yuda memperkenalkan. Aku menyalami beliau dengan takzim. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Ibu Lastri berikutnya membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Jadi ini Ira, istri yang dulu sering diceritakan Andra saat dia masih menjadi sopir pribadi anakku? Tanya Ibu Lastri dengan suara lemah. Aku mematung. Sopir pribadi? Mas Yuda menatapku dengan pandangan yang dalam, seolah memintaku untuk mendengarkan lebih lanjut. Dulu, 10 tahun yang lalu, sebelum Andra mengenalmu, atau mungkin saat kalian baru saja dekat, dia bekerja sebagai sopir di rumah kami. Mas Yuda mulai bercerita sambil menatap lembah di depan kami. Dia pria yang ambisius, tapi ambisinya salah jalan. Dia mencuri dokumen penting perusahaan ayahku dan menjualnya ke kompetitor demi mendapatkan modal untuk membangun citra diri yang kaya di depanmu. Ayahku memecatnya, tapi tidak memenjarakannya karena kasihan melihat ibunya yang saat itu sedang sakit. Aku menutup mulutku dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Jadi, kemewahan awal yang Andra pamerkan kepadaku, alasan kenapa dia bisa terlihat seperti orang sukses saat melamarku, adalah hasil dari pengkhianatan pertamanya. Aku melihatmu di lobi kantor itu, bukan karena kebetulan. Ira, lanjut Mas Yuda, aku sedang memantau pergerakan Andra karena dia mencoba melamar kerja di anak perusahaan propertiku dengan memalsukan riwayat hidupnya. Saat aku melihatnya merendahkanmu, aku melihat bayangan ibuku yang dulu juga direndahkan oleh ayahku saat mereka masih susah. Aku tidak tahan melihat wanita hebat sepertimu dihancurkan oleh pria pecundang seperti dia. Penjelasan itu membuat air mataku luruh. Ternyata, dunia ini memang sekecil itu. Andra bukan hanya mengkhianatiku, tapi dia membangun fondasi hidup kami di atas kebohongan sejak awal. Semua perjuanganku selama ini adalah untuk menutupi lubang hitam yang dia ciptakan sendiri. Beberapa hari kemudian, lokasi berpindah ke sebuah pengadilan agama yang terasa dingin dan kaku. Ini adalah hari pembuktian yang sebenarnya. Agenda hari ini adalah pembacaan putusan perceraian sekaligus pembagian harta Gonogini yang diajukan oleh Andra. Andra datang dengan penampilan yang sangat kontras dengan malam di hotel. Jasnya terlihat lusuh, rambutnya tidak tertata, dan ada lingkaran hitam besar di bawah matanya. Dia tidak lagi didampingi Siska. Siska kini mendekam di tahanan karena kasus penipuan dan penggelapan dana. Andra mendekatiku saat kami menunggu di koridor pengadilan. Ira, tolong. Aku tahu aku salah, tapi tolong. Jangan ambil rumah itu. Itu satu-satunya harta yang kupunya sekarang. Aku tidak punya pekerjaan. Aku punya banyak hutang karena gaya hidup Siska yang aku tanggung. Rintihnya nyaris berlutut di depanku. Aku menatapnya dengan pandangan yang datar. Rumah itu dikontrak atas namaku, Mas. Dan uang muka yang kamu gunakan untuk mencicil rumah itu dulu adalah hasil tabunganku dari berjualan kue subuh selama 3 tahun. Kamu tidak punya hak sepeser pun di sana. Tapi, aku suamimu. Aku yang bekerja keras sebagai manajer, teriaknya. Putus asa. Kamu jadi manajer karena aku yang menuliskan laporan kerjamu setiap malam saat kamu tidur pulas karena mabuk atau kelelahan berpesta? Mas, kamu lupa. Aku yang menyusun strateginya. Kamu hanya membacakannya, kataku dengan suara yang tenang namun menusuk. Di dalam ruang sidang, hakim membacakan putusan yang sangat adil karena terbukti adanya perselingkuhan dan fakta bahwa modal aset berasal dari pihak istri. Hakim memutuskan sebagian besar harta jatuh ke tanganku. Andra hanya diberikan motor tua yang dia gunakan
Saat kami pertama kali menikah, motor yang dulu dia benci karena dianggap merusak citranya. Saat keluar dari ruang sidang, Andra tampak linglung. Dia memegang surat cerai itu, seolah itu adalah surat kematiannya. Dia melihatku berjalan menuju mobil Mas Yuda yang sudah menunggu di parkiran. "Ira, kamu tidak bisa melakukan ini padaku," terangnya sambil mengejarku. "Kamu dulu sangat mencintaiku. Mana sumpahmu yang bilang akan menemaniku dalam suka dan duka?" Aku berhenti di depan pintu mobil, menoleh padanya untuk terakhir kalinya. "Aku menemanimu dalam duka, Mas. Tapi saat kamu mendapatkan suka, kamu mengusirku. Sekarang, silakan nikmati duka yang kamu ciptakan sendiri. Aku sudah cukup memberikan kesempatan, dan kamu sudah cukup menyia-nyiakannya." Mas Yuda membukakan pintu untukku. Sebelum aku masuk, dia menatap Andra dan berkata, "Jangan pernah mencoba mendekati Ira lagi. Bukan karena aku tunangannya, tapi karena kamu tidak akan pernah sanggup membayar harga air mata yang dia jatuhkan untuk pria sepertimu." Mobil melaju meninggalkan area pengadilan. Aku melihat dari kaca spion, Andra berdiri sendirian di tengah parkiran yang panas, tertunduk lesu di samping motor tuanya yang berkarat. Bayangan kemewahannya telah hilang, menyisakan dirinya yang asli, seorang pria yang tidak tahu cara berterima kasih. Namun, di tengah perasaan lega ini, ada satu hal lagi yang mengganjal. Mas Yuda mengajakku ke sebuah kantor notaris. Dia mengeluarkan sebuah dokumen yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dokumen yang menyatakan bahwa seluruh saham di perusahaan tekstil tempatku bekerja kini telah dialihkan atas namaku. "Ini bukan pemberian, Ira. Ini adalah hakmu. Perusahaan ini dulunya dibangun oleh ayahku, menggunakan modal dari nenekmu yang merupakan sahabat karib ibuku. Ayahku belum sempat mengembalikannya, dan sekarang aku menjalankan amanahnya," ungkap Mas Yuda. Andra tidak tahu bahwa saat dia membuangku, dia bukan hanya membuang seorang istri, tapi dia membuang satu-satunya jalan menuju kekayaan yang legal yang seharusnya bisa dia nikmati bersamaku. Waktu berlalu seperti embusan angin yang membawa perubahan besar dalam hidupku. 6 bulan setelah ketuk palu di pengadilan agama itu, aku tidak lagi berdiri di dapur pengap sambil meratapi nasib. Kini, aku berada di sebuah ruangan luas dengan jendela kaca setinggi langit langhat di lantai teratas gedung pusat tekstil milikku. Benar, kini akulah pemilik sah perusahaan ini. Aku menghabiskan waktu dengan mempelajari laporan keuangan, memimpin rapat, dan memastikan setiap karyawan mendapatkan hak mereka secara adil. Sesuatu yang dulu tak pernah aku dapatkan dari Andra. Namun, kedamaianku terusik pagi itu. Sekretarisku masuk dengan wajah ragu-ragu. "Bu Ira, ada seseorang di lobi bawah. Dia memaksa ingin bertemu. Katanya, dia punya urusan sangat mendesak soal masa lalu ibu." Aku menghela napas. Tanpa perlu bertanya, aku tahu siapa itu. "Biarkan dia naik," kataku tenang. Aku ingin menyelesaikan semua ini sekali, dan untuk selamanya di tempat yang sangat kontras ini, di kantor pusat tempat aku berkuasa. Bukan di gang sempit tempat aku dihina. Tak lama kemudian, pintu besar ruanganku terbuka. Andra melangkah masuk. Penampilannya benar-benar hancur. Kemejanya kusam, sepatu pantofelnya terlihat jebol di bagian samping, dan wajahnya tampak jauh lebih tua. Dia berdiri mematung di tengah ruangan. Matanya menyapu kemewahan kantorku dengan rasa tidak percaya. "Ira," suaranya bergetar, terdengar serak dan penuh keputusasaan. Aku tidak menyangka kantormu semegah ini." Aku tetap duduk di kursi kebesaranku, menatapnya tanpa ekspresi. "Ada keperluan apa, Mas?" "Waktuku sangat terbatas." Andra mendekat ke arah mejaku. Tangannya gemetar saat menyentuh pinggiran meja kayu jati itu. "Ira, aku mohon, bantu aku. Aku sudah kehilangan segalanya. Rumah disita bank, karena ternyata Siska menggunakan sertifikatnya sebagai jaminan hutang pribadinya tanpa sepengetahuanku.
Aku tidak punya tempat tinggal, Ira. Aku tidur di musala pasar selama 3 hari ini. Aku menyandarkan punggungku, melipat tangan di depan dada. Lalu, apa hubungannya denganku? Bukankah kamu dulu bilang, aku hanya wanita kusam yang tidak bisa diandalkan? Sekarang mintalah bantuan pada wanita yang berkelas itu. Jangan menghinaku begitu, Ira. Aku tahu aku salah. Aku buta. Aku tertipu oleh kemilau palsu Siska. Andra tiba-tiba jatuh, berlutut di depan mejaku. Dia menangis sesenggukan. Air matanya membasahi karpet mahal kantorku. Aku merindukan masakanmu. Aku merindukan bagaimana kamu merawatku. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Kita mulai lagi dari nol. Aku janji akan jadi suami yang baik. Aku akan bekerja sebagai apa saja di perusahaanmu. Asalkan aku bisa bersamamu lagi. Melihatnya bersimpuh seperti itu, hatiku tidak merasa puas seperti yang kubayangkan dulu. Yang kurasakan hanyalah kekosongan. Mulai dari nol. Mas, saat kita mulai dari nol dulu, aku yang membawa angkanya. Sedangkan kamu hanya menikmati hasilnya. Sekarang, nol itu milikmu sendiri. Aku sudah berada di angka yang jauh di depanmu. Tapi Ira, kita punya sejarah, serunya sambil mendongak. Matanya merah. Sejarah yang kamu bakar sendiri dengan api pengkhianatan, Mas. Balasku tajam. Kamu tidak merindukanku. Kamu hanya merindukan kenyamanan yang aku berikan secara cuma-cuma. Kamu merindukan pelayananku, bukan kehadiranku. Sekarang silakan pergi. Sebelum keamanan membawamu keluar. Andra bangkit dengan gontai. Dia menatapku dengan tatapan kosong, seolah baru menyadari bahwa pintu itu memang benar-benar sudah tertutup rapat. Dia berjalan keluar dengan pundak yang merosot. Sosok pria yang dulu begitu sombong, kini hancur lebur, ditelan penyesalannya sendiri. 1 bulan setelah pertemuan itu, aku berdiri di lokasi yang berbeda lagi. Sebuah taman indah yang telah disulap menjadi area pernikahan outdoor yang megah. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, dan alunan musik harpa terdengar merdu di udara. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Mas Yuda. Pria yang bukan hanya menyelamatkanku, tapi juga menghargaiku sebagai manusia. Aku mengenakan kebaya putih panjang dengan payet kristal yang berkilauan. Saat aku berdiri di dekat pelaminan, menunggu prosesi dimulai, mataku menangkap sosok di balik pagar taman. Di sana, di antara kerumunan orang yang menonton dari kejauhan, ada Andra. Dia berdiri dengan pakaian yang sangat sederhana, memegang pagar besi itu dengan erat. Wajahnya basah oleh air mata. Dia hanya bisa menonton dari jauh bagaimana wanita yang dulu dia sia-siakan, kini dipuja oleh pria yang jauh lebih hebat darinya. Dia melihat bagaimana Mas Yuda menggandeng tanganku dengan penuh hormat. Bagaimana para tamu undangan yang merupakan orang-orang terpandang menyalamiku dengan penuh kekaguman. Dia mencoba melangkah maju, mungkin ingin meneriakkan namaku, atau memohon sekali lagi. Namun petugas keamanan segera menghalaunya dengan sopan namun tegas. Aku melihatnya terhuyung ke belakang. Jatuh terduduk di trotoar pinggir jalan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil bahunya berguncang hebat. Inilah momen pembuktian terakhir. Lokasi mewah ini menjadi saksi kebahagiaanku, sementara trotoar panas di luar sana menjadi saksi kehancurannya. Roda benar-benar telah berputar sempurna. Saat prosesi ijab kabul akan dimulai, Mas Yuda membisikkan sesuatu di telingaku. Hari ini, semua beban masa lalumu resmi berakhir. Ira, mulai detik ini, hanya ada kebahagiaan yang menantimu. Aku tersenyum, menatap ke depan dengan mantap. Namun, tepat saat penghulu menanyakan kesediaan kami, sebuah suara kegaduhan terdengar dari arah luar gerbang. Siska, yang entah bagaimana bisa keluar lebih cepat atau melarikan diri dari masa tahanannya, muncul dengan wajah kalap dan baju tahanan yang tertutup jaket kumal. Dia membawa sesuatu di tangannya, berteriak histeris menyebut namaku.
kegaduhan itu terjadi begitu cepat. Siska, dengan mata yang liar dan rambut yang berantakan, mencoba menerobos barisan keamanan di gerbang taman. Wajahnya yang dulu selalu dipoles riasan mahal, kini terlihat kusam dan penuh dendam. Di tangannya, dia menggenggam sebuah botol berisi cairan pekat. Dia terus berteriak, memaki namaku, menuduhku sebagai penyebab kehancuran hidupnya, dan mendekamnya dia di balik jeruji besi. Ira, gara-gara kamu, aku kehilangan semuanya. Kamu tidak boleh bahagia di atas penderitaanku, jeritnya dengan suara melengking yang merusak suasana sakral pernikahan itu. Andra, yang tadinya hanya terduduk lesu di trotoar, tersentak melihat kehadiran wanita yang telah menghancurkan hidupnya itu. Entah dorongan dari mana, saat Siska hendak mengayunkan tangannya untuk menyiramkan cairan tersebut ke arah pelaminan, Andra berlari sekencang mungkin. Dia tidak lagi memedulikan dirinya sendiri. Dia melompat dan memeluk kaki Siska, mencoba menahannya agar tidak mendekat ke arahku. Sudah cukup Siska, berhenti. Jangan hancurkan hidup Ira lagi, teriak Andra sambil bergumul di tanah. Cairan di dalam botol itu tumpah. Namun syukurlah, hanya mengenai rumput dan kaki celana Andra sendiri. Aroma tajam bensin menyeruak ke udara. Petugas keamanan dengan sigap langsung meringkus Siska, melumpuhkan gerakannya, dan mengamankan botol tersebut. Siska terus meronta, menangis histeris. Sementara Andra terengah-engah di tanah dengan wajah yang penuh debu dan air mata. Aku terpaku di atas pelaminan. Jantungku berdegup kencang melihat kejadian di depan mataku. Mas Yuda merangkul bahuku dengan protektif, memastikan aku tidak terluka. Namun, tatapanku tertuju pada Andra. Untuk pertama kalinya, aku melihat pria itu melakukan sesuatu yang tidak egois. Dia melindungi kebahagiaanku, meski dia tahu dia tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari kebahagiaan itu lagi. Bawa mereka ke pihak berwajib, perintah Mas Yuda dengan suara dingin dan tegas kepada kepala keamanan. Andra perlahan berdiri. Dia menatapku dari kejauhan untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia hanya mengangguk pelan, sebuah isyarat permohonan maaf yang tulus dan pengakuan bahwa dia memang sudah benar-benar kalah. Polisi yang tiba di lokasi segera membawa Siska kembali ke tahanan dengan tuntutan tambahan, percobaan pengerusakan, dan penyerangan. Sementara Andra dibawa untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kehancuran rencana jahat. Siska benar-benar menjadi titik nadir bagi mereka berdua. Siska akan menghabiskan waktu yang jauh lebih lama di penjara, sementara Andra harus menanggung beban moral seumur hidupnya. Dia kehilangan segalanya. Istri setia yang dulu memujanya, wanita simpanan yang dia anggap berlian, namun ternyata racun, serta harta dan kehormatan yang dia kejar dengan cara yang salah. Setelah suasana kembali kondusif, Mas Yuda menggenggam tanganku erat. Jangan biarkan mereka merusak hari ini, Ira. Keadilan sudah ditegakkan. Prosesi ijab kabul pun dilanjutkan di bawah naungan langit biru dan soksi-soksi yang tulus. Aku resmi menjadi istri Mas Yuda. Air mata yang jatuh di pipiku kali ini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Aku melihat ke arah luar gerbang yang kini sudah sepi. Bayangan masa laluku yang pahit seolah ikut terbawa pergi bersama sirena mobil polisi yang menjauh. Konsekuensi yang diterima Andra dan Siska adalah pelajaran pahit tentang hukum tabur tuai. Mereka yang menabur badai harus siap menuai angin. Andra sekarang harus menjalani hidupnya dari nol yang sesungguhnya tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan tanpa dukungan dari siapapun. Dia akan terus mengingat hari ini sebagai momen di mana dia menyaksikan investasi terbaiknya, yaitu aku, bersinar terang di tangan pria yang lebih menghargainya. Di sisi lain, perusahaanku semakin berkembang pesat.
Aku bukan lagi sekadar nama di belakang layar, melainkan sosok inspiratif bagi banyak wanita yang mengalami nasib serupa. Aku membuktikan bahwa keterpurukan bukanlah akhir, melainkan sebuah tikungan tajam menuju jalan yang lebih mulia. Saat acara resepsi berlangsung, aku mendapatkan sebuah kiriman surat singkat dari petugas keamanan. Surat itu dari Andra. Ditulis di atas selembar kertas lusuh saat dia menunggu di kantor polisi. Ira, hari ini aku sadar bahwa neraka yang sesungguhnya bukan saat kita tidak punya apa-apa, tapi saat kita melihat orang yang sangat kita cintai bahagia dengan orang lain karena kesalahan kita sendiri. Selamat tinggal, Ira. Jangan pernah menoleh ke belakang, karena aku tidak pantas ada di ingatanmu. Aku melipat kertas itu dan menyimpannya, bukan untuk dikenang, tapi sebagai pengingat bahwa babak hidupku yang penuh luka telah benar-benar selesai. Kehancuran mereka adalah buah dari kesombongan mereka sendiri, dan aku tidak memiliki kewajiban lagi untuk menanggung rasa bersalah atas nasib mereka. Kini, langkahku terasa ringan menuju masa depan yang cerah, meninggalkan semua pengkhianatan di belakang sana, terkunci rapat dalam peti sejarah yang takkan pernah kubuka lagi. Matahari sore mulai merunduk, menciptakan semburat warna emas di ufuk barat yang memantul indah pada permukaan kolam renang di rumah baru kami. Suasana riuh resepsi pernikahan tadi siang kini telah berganti dengan keheningan yang menenangkan. Aku duduk di kursi taman, masih mengenakan gaun putihku, namun tanpa riasan yang berat. Aku hanya ingin menikmati momen ini, momen di mana aku akhirnya merasa benar-benar bebas. Mas Yuda datang mendekat, membawa 2 cangkir teh hangat dan menyampirkan jasnya ke bahuku, agar aku tidak kedinginan. Kami duduk berdua dalam diam, menatap pemandangan kota Jakarta yang mulai dihiasi lampu-lampu jalanan. Di kejauhan, gedung-gedung tinggi tampak seperti lilin-lilin kecil yang menyala. Salah satu gedung itu adalah kantor pusat tekstil yang kini kupimpin. Dan jauh di bawah sana, di antara ganggang sempit yang tak terlihat dari sini, ada sebuah dunia yang pernah memenjarakanku dalam kesedihan. Apa yang sedang kamu pikirkan, Ira? Tanya Mas Yuda lembut, sambil menggenggam jemariku. Aku tersenyum kecil, menghirup aroma teh yang menenangkan. Aku hanya sedang berpikir tentang betapa ajaibnya hidup ini. Mas, setahun yang lalu, aku mungkin sedang menangis di dapur sambil menghitung sisa uang belanja. Aku dulu berpikir bahwa tanpa Andra, duniaku akan berakhir. Aku merasa tidak berdaya, tidak berharga, dan tidak memiliki masa depan. Aku terdiam sejenak, mengenang kembali saat menyakitkan itu. Tapi sekarang aku sadar, kepergiannya adalah berkah terbesar yang pernah Tuhan berikan padaku. Dia harus pergi agar aku bisa menemukan diriku sendiri. Dia harus menyakitiku agar aku bisa tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat. Kadang, kita harus dihancurkan sampai berkeping-keping, hanya agar kita bisa disusun kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih indah. Mas Yuda mengangguk setuju. Andra kehilanganmu karena dia hanya melihat wanita dari apa yang ada di permukaan. Dia tidak pernah melihat jiwa dan ketulusanmu. Itulah hukuman terberat bagi seorang pria. Menyadari bahwa dia pernah memiliki harta yang paling berharga, namun dia membuangnya demi batu jalanan yang hanya tampak berkilau karena pantulan lampu. Pesan moral dari perjalananku ini sangat jelas. Kesetiaan bukanlah sesuatu yang bisa ditawar, dan ketulusan bukanlah kelemahan. Kepada siapapun yang sedang berada di posisi yang sama denganku, dulu yang merasa disia-siakan, yang merasa kusam karena beban hidup, atau yang sedang dikhianati demi orang lain, percayalah, jangan pernah menyerah pada keadaan. Dunia mungkin akan menertawakanmu saat kamu jatuh, dan orang yang kamu cintai mungkin akan menghinamu saat kamu tak lagi memiliki kemilau di matanya. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka menjadi kenyataanmu. Gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk bangkit. Fokuslah pada dirimu sendiri,
Cintai dirimu sendiri dan biarkan kesuksesanmu yang berbicara lebih keras daripada tangisanmu. Hukum tabur tuai itu nyata. Siapa yang menanam air mata pada orang lain, suatu saat akan memanen air mata yang lebih deras. Dan siapa yang tetap sabar dalam ketulusannya, akan mendapatkan kebahagiaan dari jalan yang tak pernah disangka-sangka kini. Setiap kali aku bercermin, aku tidak lagi melihat wanita yang kusam dan kerdil. Aku melihat seorang pejuang. Aku melihat seorang ratu yang membangun kerajaannya dari puing-puing kehancuran rumah tangganya. Andra mungkin sekarang sedang menangis di suatu tempat, meratapi egonya yang hancur. Namun, aku tidak lagi memiliki ruang di hatiku untuk sekadar membencinya. Kebencian hanya akan mengikatku pada masa lalu. Dan aku sudah memutuskan untuk terbang tinggi menuju masa depan. Cinta yang baru ini bersama Mas Yuda mengajarkanku bahwa hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang melayani siapa, tapi tentang bagaimana dua orang saling mendukung untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Aku tidak lagi perlu membuang harga diriku demi mendapatkan pengakuan, karena aku sudah tahu betapa berharganya diriku. Ayo, masuk, Ira. Malam sudah semakin larut. Ajak Mas Yuda. Aku bangkit berdiri, menatap langit malam yang kini bertabur bintang. Aku sudah memaafkan masa laluku. Namun aku tidak akan pernah melupakan pelajarannya. Kisahku bukan lagi tentang istri yang disia-siakan, melainkan tentang wanita yang menemukan kekuatannya. Terima kasih telah menemani perjalananku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke orang terdekatmu. Bagikan kisahmu juga di kolom komentar. Terima kasih.